Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indriana Triherawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai menata mutu kurikulum dan mutu pembelajaran. Teman-teman semua, bisa disimak videonya ya. Sebelum kita masuk ke materi mengenai mutu kurikulum dan pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mutu. Jadi dalam rangka umum atau secara umum, mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk, yaitu hasil karya atau upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang terlihat atau yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi dalam konteks kurikulum, pengertian mutu dalam hal ini mengacu kepada 8 hal teman-teman. Yang pertama yaitu proses rancangan dan hasil kurikulum. Dalam proses rancangan kurikulum yang bermutu terlihat dari berbagai input seperti kerapihan, kecerdasan, akurat, sehingga melahirkan relasi erat antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Lalu yang kedua, kurikulum harus bersifat fleksibel dan bersifat konseptual dengan kepentingan pendidikan tertentu. Dengan kata lain, bisa diubah metode ataupun muatannya selama tidak menyimpang dari tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, yaitu kurikulum hendaknya disusun bersama oleh para guru dan sejumlah elemen lain yang mengutamakan kepentingan bersama demi tujuan pendidikan di tingkat daerah dan tetap berdasarkan kepada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, terjalinlah sinergi dan harmonisasi antara tujuan kepentingan lokal dan nasional. Dan yang keempat, kurikulum hendaknya mencakup segala pengalaman anak di bawah pimpinan sekolah. Dalam pandangan modern, kurikulum tidak hanya mengulas mata pelajaran yang diberikan di dalam kelas saja, namun juga meliputi segala kegiatan yang mengandung unsur pendidikan. Kemudian yang kelima, kurikulum hendaknya berpusat kepada persoalan sosial dan pribadi yang bermakna bagi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keenam, kurikulum harus diselenggarakan sebagai sarana mencapai cita-cita nasional yang berlandaskan filsafat negara. Ketujuh, kurikulum harus memberikan pengalaman yang luas dan bermakna kepada peserta didik dan tidak bersifat tekstual. Yang kedelapan, kurikulum harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mempelajari teknik belajar, cara kerja yang efektif, dan memecahkan masalah. Nah, mutu dalam konteks hasil kurikulum mengacu pada efektif dan efisiennya kurikulum dalam menjalankan fungsi pendidikan. Lalu, lantas apa peran penting yang dipegang oleh kurikulum sehingga menjadi strategis dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas? Sebagai jawabannya adalah bahwa kurikulum merupakan secara hakiki jalan yang harus ditempuh peserta didik guna mencapai tujuan program pendidikan. Untuk mencapai suatu pendidikan yang baik dan berkualitas, maka perlu adanya manajemen yang baik, terutama dalam bidang kurikulum yang akan diajarkan kepada peserta didik, baik mengenai tujuan, isi atau bahan ajar, dan pelaksanaan serta evaluasi dari kurikulum. Dengan menerapkan manajemen kurikulum secara profesional, lembaga pendidikan tersebut akan menghasilkan lulusan yang bermutu, yang mampu membentuk lulusannya agar memiliki kecakapan hidup yang baik. Nah, menata mutu kurikulum dapat dilakukan dengan cara memanajemen kurikulum dengan baik. Manajemen kurikulum yang baik akan menghasilkan mutu kurikulum yang baik pula. Nah, berikut adalah tahapan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, di sini ada perencanaan, ada pengembangan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Jadi, dalam proses manajemen selalu ada 4 tahapan yang tadi. Yang membedakan adalah apa yang digarapnya. Kalau di sini, berarti yang menjadi garapannya adalah bagaimana kita merencanakan kurikulum, mengorganisasikan, lalu mengembangkan kurikulum, kemudian melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini setidaknya ada 4 hal atau kegiatan yang harus kita perhatikan teman-teman. Yang pertama tentu saja kita harus melakukan analisis kebutuhan. Nah, dalam tahap perencanaan kurikulum kita harus melakukan analisis SWOT sehingga kita tahu apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa saja tantangannya, dan apa saja peluang yang ada. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan analisis atau melakukan tahapan perencanaan manajemen kurikulum, kita juga perlu melakukan perumusan dan menjawab
dari filosofi. Nah, kaitan dengan filosofi ini dalam pengembangan kurikulum tentu saja tidak bisa lepas dari filosofi-filosofi yang ada di negara kita. Nah, itu harus menjadi acuan kita dalam rumusan kurikulum. Jadi, dalam pengembangan manajemen kurikulum, kita harus memperhatikan juga hal-hal yang berkaitan dengan filosofi. Kemudian selanjutnya, pada tahapan perencanaan, kita juga harus menentukan desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini kita harus menentukan akan mau seperti apa desain kurikulum yang akan mengacu pada desain kurikulum yang dikembangkan oleh negara yang mana. Nah, itu harus ditentukan pada tahap perencanaan ini. Jadi, jangan sampai pada tahap perencanaan ini kita belum mempunyai desain kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana induk. Nah, yaitu rencana induk ini merupakan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi, di sini kegiatan atau rencana induk dari manajemen kurikulum yang ada dalam tataran teknis itu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kurikulum yang ada, kurikulum yang akan kita laksanakan, dan bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap kurikulum yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu tahap pengorganisasian atau pengembangan kurikulum. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum yang sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini. Yang pertama, yaitu di tahap pengembangan ini harus ada perumusan rasional atau dasar pemikiran. Jadi ketika kita mengembangkan kurikulum, harus ada dasar pemikiran yang rasional dan itu bisa diterima oleh masyarakat secara logis. Nah, ini menjadi acuan pertama dalam tahap pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, pada tahap pengembangan ini kita harus memperhatikan juga rumusan dan visi misi serta tujuan dari kurikulum yang akan kita buat. Nah, misalkan kita berada pada suatu lembaga atau sekolah, maka ketika kita ingin mengembangkan kurikulum yang sudah ada atau yang acuannya diberikan oleh pemerintah pusat, maka kita harus menyesuaikan dengan visi misi dan tujuan dari lembaga pendidikan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan struktur dan isi dari program. Nah, pada tahap ini kita harus membuat struktur kurikulum di lembaga pendidikan kita. Misalnya, dalam hal struktur mata pelajarannya akan seperti apa yang akan ditambahkan, dan juga apa yang akan menjadi muatan kebaruan. Nah, dan serta kita harus menentukan nih apa yang akan menjadi ciri khas dari sekolah yang akan kita pegang. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Dalam tahap pengembangan ini, kita harus mulai menyusun bagaimana kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, mungkin secara standar SOP itu sudah ada dari berbagai sumber yang menjadi acuan semua masyarakat atau semua guru, bahkan semua sekolah. Nah, kita boleh melakukan modifikasi dari SOP yang sudah ada mengenai bagaimana kita mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang akan menjadi ciri khas dari sekolah kita. Kemudian terkait dengan pemilihan sumber dan sarana belajar. Nah, nilai ini tentu saja menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengembangkan sebuah kurikulum. Jadi, kita harus melihat bagaimana sumber belajar yang tersedia, bagaimana alat-alat yang mendukung untuk pembelajaran. Sudah tersedia atau belum, atau kita juga harus menentukan serta menyesuaikan dengan sarana belajar yang tersedia di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan cara mengukur hasil belajar. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ketika kita berada pada tahap pengembangan. Bagaimana kita mengukur hasil belajar dari siswa atau peserta didik. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada tahap pelaksanaan, yang mana tahap ini ada setelah tadi tahap perencanaan, tahap pengembangan kurikulum, dan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kurikulum. Nah, tentu saja pada setiap pelaksanaan ini sudah berada pada tataran teknis pembelajaran.
kemudian juga menyusun RPP, kemudian menjabarkan materi-materi yang ada. Nah, jadi materi yang sudah dipilih kita jabarkan lagi bagaimana penentuan strategi dan metode-metode pembelajaran. Nah, di sini juga ada penentuan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran supaya pembelajaran yang kita lakukan itu mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian penyediaan sumber dan alat pembelajaran dan sarana pembelajaran. Kemudian juga menentukan cara menilai proses dan cara menentukan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah setting lingkungan pembelajaran. Jadi pada tahap pelaksanaan ini sudah sangat teknis yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru yang mana akan diterima oleh siswa. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahap terakhir dalam manajemen kurikulum, yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini guru akan melakukan evaluasi sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan atau kurikulum yang dipakai. Jadi, kalau misalkan sudah merencanakan pengembangan kurikulum itu dalam struktur, ternyata ada mata pelajaran tambahan dan ada program-program yang ternyata itu unggulan. Nah, pada tahap ini dilakukanlah evaluasi apakah program-program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah disusun atau ternyata program-program tersebut masih perlu dievaluasi atau masih perlu diperbaiki. Nah, jadi di sini perlu dilakukan evaluasi. Nah, bentuk dari evaluasi yang bisa dilakukan misalnya dengan melaksanakan evaluasi setiap hari atau setiap pekan, kemudian langsung diperbaiki ketika ada kekurangan maupun ada yang tidak sesuai. Tetapi bisa juga dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun sehingga bisa melihat dampak dari program yang sudah dirancang, sejauh mana atau seberapa besar dampaknya terhadap peserta didik. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai mutu kurikulum, kemudian sekarang kita akan beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai mutu pembelajaran. Jadi, mutu pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, sekolah akan dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Nah, mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem tersebut sehingga proses pembelajaran yang berlangsung dapat membuahkan hasil yang maksimal. Nah, mutu pembelajaran ini merupakan pokok yang harus dibenahi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, guru menjadi titik fokusnya, dan berkenaan dengan ini, seorang ahli bernama Suhadan mengemukakan pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa interaksi komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, proses ini merupakan sebuah tindakan profesional yang bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah. Nah, aktivitas ini merupakan kegiatan guru dalam mengaktifkan proses belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran bermutu, Pak Muljono menyebutkan bahwa konsep mutu pembelajaran mengandung 5 rujukan. Yang pertama yaitu kesesuaian, yang mana meliputi indikator sebagai berikut, yaitu sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, prinsip, dan atau nilai baru dalam pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang bermutu juga harus mempunyai daya tarik yang kuat. Nah, indikatornya itu meliputi yang pertama kesempatan belajar yang tersebar dan karena itu mudah dicapai dan serta diikuti. Kemudian isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah sedemikian baiknya.
Kemudian kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh oleh siapa saja pada setiap saat diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengenai efektivitas pembelajaran. Nah, efektivitas pembelajaran ini seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi atau ada istilah yang mengatakan doing the right things. Nah, pengertian ini mengandung ciri yang pertama. Yang pertama, bersistem atau sistematik, yaitu dilakukan secara teratur, konsisten atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Kemudian yang kedua yaitu sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar. Ketiga, kejelasan akan tujuan yang ada, dan karena kejelasan tujuan ini dapat dihimpun usaha untuk mencapainya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan. Dalam artian yang bersangkutan ini yaitu peserta didik, pendidik, masyarakat maupun pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu mengenai efisiensi pembelajaran. Nah, efisiensi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh, atau dapat dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan tepat, mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, jadi inti dari efisiensi ini adalah mengembangkan berbagai faktor internal maupun eksternal secara sistematik untuk menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling menguntungkan. Kemudian selanjutnya yaitu poin terakhir atau poin kelima, yaitu mengenai produktivitas. Nah, pada dasarnya produktivitas ini merupakan keadaan atau proses yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, produktivitas pembelajaran maksudnya dapat mengandung arti yaitu perubahan proses pembelajaran, kemudian juga penambahan masukan dalam proses pembelajaran yang tentunya dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Selain itu, peningkatan intensitas interaksi peserta didik dengan sumber belajar atau gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik. Selain itu, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan yang lebih banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya angka putus sekolah. Nah, jika semua hal ini tercapai, maka elemen atau poin produktivitas dari mutu pembelajaran ini berarti sudah tercapai. Nah, itu dia teman-teman materi mengenai menata mutu kurikulum dan pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan saya sendiri tentunya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.